Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah wa ana bi khairin walhamdulillah. Hayya naftah liqa'ana bi qira'atil basmalah jama'atan. Mari kita buka pelajaran kali ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kemarin sudah Bu Ima beritahu ya bahwa hari ini kita akan belajar tentang kata ganti kepemilikan. Nah, karena kata ganti kepemilikan ini berhubungan erat dengan kata ganti atau dhamir, maka terlebih dahulu mari kita simak dhamir, yaitu kata ganti dalam bahasa Arab. Ada 14 kata ganti dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah huwa, yang berarti dia seorang laki-laki. Kemudian huma, yang berarti mereka dua orang laki-laki. Hum, yang berarti mereka 3 orang laki-laki atau lebih dari 3. Hiya, yang berarti dia seorang perempuan. Huma, mereka 2 orang perempuan. Hunna, berarti mereka 3 orang perempuan atau lebih dari 3. Selanjutnya adalah anta. Anta berarti kamu seorang laki-laki. Antuma berarti kalian 2 orang laki-laki. Antum berarti kalian 3 orang laki-laki atau lebih dari 3. Anti, kamu seorang perempuan. Antuma, kalian 2 orang perempuan. Antunna, kalian 3 orang perempuan atau lebih dari 3. Kemudian, ana. Ana berarti aku atau saya. Yang terakhir ada nahnu, yang berarti kami atau kita. Oke, anak-anak, itulah yang dinamakan dengan dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, untuk bagian selanjutnya, kalian harus menghafal terlebih dahulu 14 dhamir yang sudah Bu Ima sebutkan tadi. Oke, jika sudah siap, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah kata ganti kepemilikan. Apa itu kata ganti kepemilikan? Kata ganti kepemilikan adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Nah, di sini sudah ada tabel yang mana tabelnya sudah ada dhamirnya, kemudian ada kata ganti kepemilikannya. Mari kita bahas. Kita di sini hanya akan mempelajari 6 dhamir saja terlebih dahulu. Yang pertama adalah ana. Ana artinya apa anak-anak? Masih ingat? Ya, betul. Berarti saya atau aku. Kata ganti kepemilikan dari ana adalah li, yang berarti milikku. Yang kedua, anta, yang berarti kamu, seorang laki-laki. Kata ganti kepemilikan dari anta adalah laka, yang berarti milikmu, seorang laki-laki. Anti berarti kamu seorang perempuan.
Kata ganti kepemilikan dari anti adalah laki, yang berarti milikmu, seorang perempuan. Di sini bisa dibedakan ya anak-anak, antara anta dan anti berbeda, tetapi rumusnya sama. Untuk anta adalah laka, dan untuk anti adalah laki. Rumusnya mudah saja, kita hanya perlu mengingat anta berarti dia fathah, maka kata ganti kepemilikannya menggunakan fathah juga, yaitu laka. Begitu juga dengan anti. Anti, tak akhir di sini adalah kasroh, maka kata ganti kepemilikannya juga kasroh, yaitu laki. Oke, mudah ya. Lanjut ke huwa. Huwa berarti dia seorang laki-laki. Kata ganti kepemilikan dari huwa adalah lahu, yang berarti miliknya seorang laki-laki. Kemudian hiya. Hiya berarti dia seorang perempuan. Kata ganti kepemilikan dari hiya adalah laha, yang berarti miliknya seorang perempuan. Yang terakhir adalah nahnu. Nahnu adalah kita atau kami. Kemudian kata ganti kepemilikan dari nahnu adalah lana, yang berarti milik kita atau milik kami. Di sini Bu Ima tadi sudah menyebutkan bahwa ada rumus kesamaan dalam anta dan anti, hanya berbeda harokat saja. Begitu juga dengan huwa dan hiya. Untuk mengingatnya sangat mudah. Ketika huwa berarti dia menggunakan dhammah, lahu. Kemudian hiya dia menggunakan fathah, menjadi laha. Insyaallah sampai sini paham ya anak-anak? Oke, di sini Bu Ima akan memberikan contoh dengan menggunakan isim mudzakkar dan muannas. Yang pertama, menggunakan contoh mudzakkar. Contohnya adalah hadza kitabun. Kemudian, bagaimana jika ditambahkan dengan kata ganti kepemilikan li? Maka kalimatnya akan menjadi hadza kitabun li. Dalam bahasa Arab, jika ada kata ganti kepemilikan, kemudian sebelumnya ada kalimat atau yang disebut juga dengan kata di dalam bahasa Indonesia, maka rumusnya adalah menghilangkan lamnya. Menghilangkan lamnya, kemudian ya-nya kita gabungkan dengan kalimat sebelumnya. Kalimat atau kata ya dalam bahasa Arab artinya, maka akan menjadi hadza kitabi. Ya, di sini jelas ya perbedaannya. Di sini lamnya dibuang, kemudian ya-nya digabungkan dengan isim sebelumnya atau kalimat sebelumnya atau kata. Artinya ya, kalimat itu artinya kata dalam bahasa Arab. Oke, kemudian jadi di sini artinya menjadi ini bukuku atau ini buku milikku. Paham ya anak-anak? Kemudian yang kedua, contoh menggunakan muannas. Hadhihi haqibatun. Bagaimana jika digabungkan dengan kata ganti kepemilikan li? Maka akan menjadi hadhihi haqibatun li. Seperti yang sudah kita pelajari pada contoh mudzakkar, dalam bahasa Arab biasanya diringkas dan lam dihilangkan, kemudian digabungkan dengan kalimat sebelumnya, yaitu haqibatun di sini.
Yang perlu diingat bahwa ketika dia mu'annas dan menemukan tak marbuto di belakangnya, maka tak marbuto diganti dengan tak maftuhah. Karena dia bergabung dengan kata ganti kepemilikan, maka akan menjadi hadhihi haqibati, yang berarti ini tasku atau ini tas milikku. Aku di sini adalah seorang perempuan. Atau juga bisa laki-laki, karena saya itu bisa perempuan dan bisa laki-laki ya. Oke. Selanjutnya adalah contoh. Di sini Bu Ima sudah memberikan contoh untuk tatanan ya, tatanan bagaimana ketika digabungkan dengan anta, anti, huwa, hiya, nahnu dalam kata ganti kepemilikannya. Tadi sudah ingat ya, ana kata ganti kepemilikannya adalah li. Jadi ketika digabungkan dengan kitabun, di sini contohnya, kitabun berarti buku, maka menjadi kitabi, menjadi bukuku. Kemudian jika kitabun digabung dengan kata ganti kepemilikan anta, yaitu laka, maka menjadi kitabuka, yang berarti bukumu seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah anti. Kata ganti kepemilikan anti adalah laki. Kemudian jika digabungkan dengan kitabun, maka menjadi kitabuki, yang berarti buku milikmu seorang perempuan. Selanjutnya adalah huwa. Huwa mempunyai kata ganti kepemilikan lahu. Maka jika digabungkan dengan kitabun menjadi kitabuhu, yang berarti buku miliknya seorang laki-laki. Selanjutnya adalah hiya. Hiya, kata ganti kepemilikannya adalah laha. Maka jika digabungkan dengan kitabun, maka menjadi kitabuha, yang berarti bukunya seorang perempuan. Yang terakhir adalah nahnu. Kata ganti kepemilikan nahnu adalah lana. Jika digabungkan dengan kitabun, maka menjadi kitabuna, yang berarti buku kita atau buku kami, buku milik kami. Sama halnya dengan kitabun, kalamun juga memiliki kaidah yang sama ketika digabungkan dengan kata ganti kepemilikan ana, anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu. Insyaallah di sini jelas ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah saburatun dan miknasatun. Ini merupakan kaidah yang sama dengan haqibatun yang sudah dijelaskan pada contoh sebelumnya. Jika ada tak marbuto di belakangnya, maka harus diganti dengan tak maftuhah terlebih dahulu. Kemudian baru digabungkan dengan kata ganti kepemilikan yang dimaksud. Misalnya, saburatun digabungkan dengan kata ganti kepemilikan ana menjadi sapuroti. Digabungkan dengan kata ganti kepemilikan anta menjadi sapuratuka. Kemudian digabungkan dengan kata ganti kepemilikan anti, maka menjadi sapuratuki. Kemudian bisa disambungkan dengan kata ganti kepemilikan huwa menjadi sapuratuhu. Kemudian selanjutnya digabungkan dengan kata ganti kepemilikan hiya, maka menjadi sapuratuha. Dan digabungkan dengan kata ganti kepemilikan nahnu menjadi saburatuna. Insyaallah untuk miknasatun sudah jelas ya, kaidahnya sama dengan saburatun. Insyaallah sampai di sini jelas ya anak-anak. Jika sudah jelas, maka cukup sekian dari Bu Ima, semoga bermanfaat dan semoga bisa paham semuanya dan selalu diingat. Oke anak-anak, jazakumullah khairan katsiran. Hayya nahtatim liqa'ana bi qira'atil hamdalah wa du'a kafaratul majlis jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.